Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Helena Sukumara dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sorong. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Inovasi Pembelajaran Matematika Berbantuan Gamifikasi Workflow pada Materi Pangkat dan Akar. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pembahasan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan pilar utama dalam mempersiapkan generasi masa depan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Dan juga matematika memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir logis dan sistematis. Selain itu, kemampuan memahami konsep matematika dengan baik juga berkorelasi dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan kompleks. Media digital interaktif memberikan peluang bagi siswa untuk belajar secara lebih mandiri, memperoleh pengalaman belajar yang lebih kaya, serta berinteraksi dengan materi melalui visualisasi yang lebih hidup dan dinamis. Di sini terdapat masalah, yaitu matematika seringkali dianggap sulit dan juga kurang menarik bagi sebagian siswa, sehingga diperlukan inovasi dalam penyajiannya agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran matematika di sekolah sering dihadapkan dengan tantangan rendahnya motivasi dan minat belajar siswa, terutama ketika materi yang dipelajari bersifat abstrak dan membutuhkan pemahaman konsep yang kuat. Penyebabnya, materi yang dipelajari bersifat abstrak dan membutuhkan pemahaman konsep yang kuat. Dari masalah dan penyebab tadi, didapatilah solusi, yaitu media mampu menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, menyediakan umpan balik yang cepat, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik sehingga dapat mengurangi kejenuhan dalam mempelajari konsep-konsep abstrak. Gamifikasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan elemen-elemen permainan seperti poin, tantangan, level, dan umpan balik instan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, penggunaan gamifikasi workflow pada materi pangkat dan akar di jenjang SMP dapat meningkatkan pemahaman konsep, motivasi, serta keterlibatan siswa secara lebih mendalam. Selanjutnya saya akan membahas terkait metode. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kuantitas diskusi, di mana tempat pelaksanaannya yaitu SMP Subang Kota Sorong dengan subjek penelitian kelas 8B. Instrumen yang saya gunakan itu visual test, teknik pengumpulan data, tes tulis dan tes, dan terakhir teknik analisis data saya menggunakan tabel skor, kategori kemampuan, dan nilai. Selanjutnya kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Di sini kita bisa lihat tabel hasil t-test, hasil rekapitulasi t-test siswa. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa seluruh dari 14 siswa mengikuti t-test memperoleh nilai yang sangat rendah dalam menyelesaikan 5 soal mengenai pangkat dan akar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perlunya penerapan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Dalam hal ini disarankan gamifikasi menggunakan media workflow dipilih sebagai strategi pembelajaran untuk mendorong keterlibatan siswa secara aktif, menciptakan suasana belajar yang menarik, serta membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pangkat dan akar. Dan juga ada tabel hasil rekapitulasi tes siswa, di mana berdasarkan tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan terhadap materi pangkat dan akar,
setelah diterapkannya pembelajaran berbantuan media virtual dengan sebanyak 11 siswa berhasil meraih nilai yang memuaskan. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan selama 3 kali pertemuan berjalan efektif dan mampu meningkatkan penguasaan konsep siswa secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan membahas terkait hasil presentasi pementasan, di mana seperti yang kita lihat tabel ini terdapat dua perbandingan, yaitu hasil pretest dan hasil post-test. Setelah mengikuti pembelajaran selama 3 kali pertemuan, terlihat adanya peningkatan yang signifikan antara hasil pretest dan post-test, di mana pada saat pretest tingkat ketuntasan belajar siswa berada pada angka 0%, yang berarti tidak ada satupun siswa yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan dalam dari 5 soal yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman awal siswa terhadap konsep pangkat dan akar masih sangat rendah. Namun setelah diberikannya pembelajaran berbantuan media virtual, hasil post-test menunjukkan peningkatan ketuntasan hingga 85% dengan hanya 15% siswa yang belum mencapai nilai minimum. Selanjutnya, tabel test of normality data. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi untuk data pretest sebesar kurang dari 0,001 pada kedua metode. Nilai ini lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest tidak berdistribusi normal. Sementara itu, pada data post-test, nilai signifikansinya adalah 0,0414 dan nilai Shapiro-Wilk sebesar 0,018. Kedua nilai tersebut juga masih berada di bawah angka 0,05, sehingga data post-test juga tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, baik data pretest maupun post-test tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, analisis selanjutnya sebaiknya menggunakan uji non-parametrik seperti Wilcoxon Fitness test, karena uji sudah direkomendasikan untuk data yang tidak berdistribusi normal pada sampel kecil atau kurang dari 30. Selanjutnya saya akan membahas uji Wilcoxon Fitness test. Berdasarkan hasilnya yang digunakan karena data tidak berdistribusi normal yang diberikan pada uji normalitas sebelumnya, diperoleh nilai Z sebesar negatif 3,342 dan nilai signifikannya kurang dari 0,001. Nilai signifikansi yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai pretest dan post-test. Artinya terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran berbantuan media virtual pada materi pangkat dan angka. Nilai Z di sini bertanda negatif, menunjukkan bahwa nilai post-test siswa secara umum lebih tinggi dibandingkan nilai pretestnya. Kesimpulannya di sini, media gamifikasi virtual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi pangkat dan akhir di kelas 4 SMP. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik, serta membantu siswa memperoleh umpan balik langsung dalam memahami konsep matematika yang bersifat sulit atau abstrak. Poin pentingnya di sini terdapat peningkatan pemahaman konsep yang signifikan dan juga motivasi dan keterlibatan siswa meningkat selama pembelajaran 3 kali pertemuan. Di sini juga ada saran di mana guru disarankan menggunakan virtual tidak hanya sebagai media evaluasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembelajaran untuk membangun pemahaman konsep secara bertahap dan interaktif. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih.